Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Nah, di sini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal pra-ujian sekolah. Ini adalah video bagian yang ketiga. Kita akan bahas nomor 21 sampai 30. Soal nomor 21 ya. Tabel berikut adalah nilai matematika kelas 9A. Pada tabel ini kita lihat ada nilai dan frekuensi. Nah, yang ditanya nilai rata-ratanya. Frekuensi itu kan banyaknya siswa ya, di sini siswa ya. Jadi kalau kita mencari rata-rata, kita gunakan rumus itu jumlah nilai atau data ya dibagi dengan banyaknya siswa. Nah, banyaknya siswa ini adalah frekuensi. Jadi jumlah nilai di sini karena nilai 4 ada 3, kita langsung kalikan aja gitu. Nilai 4 ada 3 jadi 4 kali 3, 12. 5 kali 1 tambah 6 kali 7 tambah 7 kali 6 tambah 8 kali 4 tambah 9 kali 3 tambah 10 kali 1. Nah, yang banyaknya siswa, sorry. Jadi ini kita tambahin dari kiri sampai kanan. Nah, ini sudah ditambah, ada 25 siswa. Nah, ini tinggal kita lakukan pembagian aja. Kita tambahin, ini 170, kita bagi dengan 25. Nah, 170 dibagi 25 itu 6,8. Nah, ini cara yang paling gampang. Oke. Soal nomor 22, materinya adalah peluang. Peluang muncul semua angka pada pelemparan 2 buah koin. Jadi kalau kita dapat pertanyaan seperti ini, yang pertama, cari berapa banyaknya titik sampel. Nah, kalau 2 koin, berarti kita gunakan 2 pangkat N. N di sini adalah koinnya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 pangkat 2, itu 4. Jadi nanti kita buat peluangnya itu, katakanlah kejadian A. Di sini adalah kejadian A yang dimaksud dibagi dengan banyaknya titik sampel, gitu ya. Jadi di sini misalnya titik sampelnya ada sebanyak 4, ya di sini nanti 4. Ini adalah banyaknya kejadian A yang dimaksud. Jadi kita harus cari di sini peluang semua angka. Pada pelemparan 2 koin itu kemungkinan akan bisa keluar angka dengan angka, bisa juga angka dengan gambar, bisa juga gambar dengan angka, dan bisa juga gambar dengan gambar. Jadi ini ada 4. Yang dimaksud semua angka berarti semuanya harus angka, yaitu ada 1. Berarti di sini 1 dibagi semua titik sampel ada 4. Jadi jawabannya 1/4. Oke, mudah ya. Soal nomor 23, materi kita adalah BRSD nih. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, diketahui jika panjang AB-nya 24, dalam senti, BC-nya 10, lalu CG-nya 20. Jadi ini panjang lebar tinggi ya pada ukuran balok. Nah, yang ditanya luas bidang diagonal. Bidang diagonal itu yang dimaksud ACEG ini. Nah, ini ya, di sini, daerah yang diarsir ini. Nah, sebenarnya kan bidang diagonal ini berbentuk persegi panjang. Jadi, secara kita menggunakan rumus luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Betul ya? Panjangnya ini diwakili oleh AC dan lebarnya diwakili oleh CG. Nah, sekarang kita lihat apakah semua sudah ada. Nah, di sini panjang AC ini belum diketahui, sedangkan CG sudah ada 20. Jadi, langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari panjang AC. Ada bantuan ukuran AB dan BC. Jadi ini kalau kita hubungkan, ketiga garisnya menjadi segitiga siku-siku di B, ya. Tegak lurus di sini. Nah, jadi panjang AC kita bisa gunakan Pitagoras. Gimana caranya? Nah, ini bisa dengan triple Pitagoras kalau kita sudah hafal, 24, 10, nah di sini 26. Atau kalau belum hafal triple Pitagoras, kita gunakan teorinya aja. Ini kan sisi miring, ya. Berarti sisi miring kuadrat, jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Di sini 24 dikuadratkan, ditambah 10 dikuadratkan. Berapa? Ini dapat 576, ditambah 10 dikuadratkan 100. Jadi dapat akar 676. Berapa? Yaitu 26. Sama ya. Oke, tinggal kita masukkan panjang AC-nya sudah 26, lalu hitung 26 kali 20, yaitu 520. Ini cm persegi. Oke, mudah ya. Soal nomor 24.
Materinya adalah lingkaran ya. Jari-jari lingkaran yang memiliki luas 2464 cm persegi. Jika pi-nya harus 22/7. Oke, jadi ini kita langsung turunkan saja luas dari lingkaran. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Begitu ya. Luasnya sudah diketahui. 2464 sama dengan pi-nya harus 22/7 dikali r kuadrat. Nah, kalau dapat konsep perhitungan seperti ini, kita gunakan kali silang. Jadi kali silang. Ini 2464 dikali 7. Lalu nanti ini dibagi 22. Nah, 2464 ya. Nih kita pisah penulisannya. 2464 dikali 7, lalu dibagi 22. Sama dengan R kuadrat. Nah ini kalau kita bagi, ini bisa. Ya kita bagi duluan gitu ya, jangan dikali, bisa. Dibagi 22 dapat 112. Gitu, jadi R kuadrat 112 dikali 7. R kuadrat ini kalau kita kali dapat 784. Berarti R akar dari 784. Akar 2 ya, dari 784 itu dapat 28. Oke, ini sentimeter. Oke, mudah ya. Soal nomor 25. Nah, materinya sekarang kesebangunan di kelas 9. Para ingin mengetahui lebar sungai, oke, di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Ini pohonnya, oleh karena itu dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, D. Dengan ukuran seperti gambar ini, bantu Farah untuk menemukan ukuran lebar sungainya. Jadi ukuran lebar sungai, katakan di sini ada pohon, pohonnya diwakili huruf E. Jadi lebar sungai itu DE. Nah, pada konsep kesebangunan, kita harus membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Jadi di sini ada ukuran AB dan DC sudah punya perbandingan. Kita mulai AB dengan DC. Maka AB ini adalah sisi yang paling besar. Selanjutnya maka kita mulai dengan sisi yang besar juga, yaitu AE. Jadi di sini AE kita banding dengan DE. Nah, konsepnya seperti ini ya. Oke, kita turunkan AB-nya itu 12, DC-nya 9, AE itu adalah gabungan AD ditambah DE. Ya, gabungan AD ditambah DE. Lalu DE itu yang ditanya. Nah, jadi sekarang kita masukkan aja nilainya. AD itu udah ada ya, 4. Jadi kita tulis aja di sini 4 tambah DE ya. Kita tulis 4 tambah DE. 12 dan 9 itu bisa kita bagi 3. Jadi di sini 4, ini 3. Yuk kita kali silang lagi. Jadi 4 ketemu DE, jadi 4 DE. Kemudian 3 kali 4, 12. 3 dikali DE, positif 3 DE. Selanjutnya ini kita kelompokin, 3 DE pindah ke kiri ya. Jadi 4 DE dikurangi 3 DE sama dengan 12. 4 dikurangi 3 itu 1. 1 DE lah atau DE. Yaitu dapat 12. Jadi ukuran lebar sungainya adalah 12. Ini dalam meter ya. Meter. Oke, semoga bisa dipahami ya. Soal berikutnya nomor 26. Ini juga materi kesebangunan ya. Sebuah foto berukuran tingginya 80 cm, lebarnya 60 cm. Dalam posisi potret, oke, ditempel pada sebuah karton. Sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas. Ada 3 arah. Ini foto itu punya sisa 3 cm. Jika foto dan karton katanya sebangun, sisa karton yang di bawah. Konsepnya seperti ini. Jadi potret. Nah ini, lalu ini kartonnya, lalu ada foto yang mengikuti bentuknya ukuran potret juga ya, seperti ini. Ini katakanlah fotonya. Nah di sini adalah lebarnya 60 cm, tingginya 80 cm. Kemudian kiri, kanan, atas ya, ini ada sisa 3 cm. Ini kalau kita gunakan konsep kesebangunan, ini maka kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Hanya Pak Wandi akan tawarkan dengan cara cepat. Ya, di sini kita gunakan, katakanlah ini yang bagian bawah ditanya adalah X. Maka kita gunakan rumusnya itu 2 dikalikan perbandingan panjang dan lebar, dikurangi 1 dikalikan sisanya. Sisa yang tadi ini 3 ini. Jadi kita masukkan 2 dikali, ini panjangnya berarti yang paling besar yaitu 80. 80 dibagi 60 dikurangi 1, kita tutup kurung, kalikan sisanya 3. Ini 0 kita coret,
2 dengan 6 kita coret ya. Ini jadi 3. Jadi 8/3 dikurangi 1. Atau kita baca 8/3 karena ini penyebut 3 ya. Penyebut 3, satunya kita rubah jadi 3/3 ya. Lalu dikalikan 3 nanti di akhir ini. 8/3 dikurangi 3/3 itu 5/3 ya kan. Jadi X 5/3 dikalikan ini 3. 3-nya kita coret. Jadi tinggal X itu dapat 5 cm. Oke, bisa ya? Soal nomor 27, ini juga materinya kesebangunan. Ya, perhatikan gambar ini lalu yang ditanya panjang BC-nya. Oke, harusnya bisa ya. Jadi kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi di sini ada dua segitiga ABC dan ada segitiga yang kecil ini. Nah, karena ini tidak ada hurufnya, kita langsung saja ya, katakanlah BC itu X gitu ya. Kita bandingkan BC itu alas dengan alas. Berarti X kita banding dengan 6 ya. Sama dengan ini yang besarnya berarti dari sini dari bawah sampai atas 8 tambah 4. Nah, ini yang besar dibagi dengan yang kecilnya itu 4. Oke, yuk X per 6 ini 12/4. 12/4. Jadi X sama dengan 12 dikali 6 dibagi 4 ya, kita kali silang. Ini coret nih. Nah, 3 ya. 12 sama 4, 3 kali 6. Ya, dapat 18. Oke, bisa ya? Soal nomor 28, ini juga materinya kesebangunan ya. Persis seperti soal nomor 27. Jadi kalau yang ditanya adalah X di sini, kita nanti akan buat perbandingan lagi. Oke, X dibanding dengan sisi yang kanan ini 5, itu sama dengan alasnya masing-masing kita banding. 14 kita banding dengan 8. Nah, berarti X 14 dikali 5 dibagi 8. Ini bisa kita hitung aja ya, kita bagi aja nih. Nah, bagi 2, 7, bagi 2, 4. Berarti 35 dibagi 4, yaitu dapat 8, ya, sisa 3. 3/4 itu 7,5 ya, berarti 8,75. Oke, semoga bisa dipahami ya. Soal nomor 29 ya, ini adalah BRSL materinya. Jadi yang ditanya volume bola, diketahui diameternya 10. Oke, pi-nya harus 3,14. Sudah, ini kita langsung masukkan saja rumus volume dari bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Ini tidak ada yang sulit, tinggal kita hitung aja ya. 4/3, pi-nya 3,14. Nah, penulisan R pangkat 3 kita susun aja ya. Jadi diameternya 10, kita buat jadinya 5 ya. Nah, kita susun ke kanan sebanyak 3 kali. Udah, ini kita hitung seperti biasa, dapatlah hasilnya 523,3333, ambil 2 angka saja, cm kubik. Oke, semoga bisa dipahami ya. Soal nomor 30 ya, ini soal yang terakhir. Jadi di sini soalnya materi BRSL yang ditanya luas setengah bola pejal atau padat. Jadi setengah bola pejal itu maksudnya bolanya ada isinya. Katakanlah seperti ini. Nah, kalau kondisi kosong, ya tidak padat, maka luas setengah bola itu kita gunakan rumus dari setengah bola. Bola itu 4 pi R kuadrat. Jadi di sini dapat setengah dikali 4, 2 pi R kuadrat. Nah, tapi karena ada isinya padat, di sini kita tutupin. Anggaplah seperti contohnya semangka ya. Kalau kita belah, itu kan tutupnya ada ya. Jadi ada isinya. Nah, ini kita anggap menempati ruang lingkaran. Nanti kita hitung juga luasnya. Berarti dianggap satu lingkaran, pi R kuadrat. Nah, kita masukkan. Jadi setengah bola padat itu berarti 2 pi R kuadrat yang setengah biasa ditambah lingkarannya. Jadi ini kan 2, ini 1 nih. 1 pi R kuadrat, 2 tambah 1 itu dapat 3. 3 pi R kuadrat. Nah, ini konsep berpikirnya. Jadi sekarang kita masukkan aja. Pi-nya ini sudah pasti harus 3,14 ya. Kita kedah ke sini. 3 kali 3,14 kalikan R-nya itu 5 kuadratin. Nah, ini tinggal proses hitung aja ya. Jadi kita hitung dapat 235,5 cm persegi. Oke, sudah 3 part, 3 video.
yang kita sudah bahas semoga bisa membantu untuk mempersiapkan ujian sekolah di waktu yang akan datang. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.